Ini handsome, tinggi perawakannya. Semua orang Israel pilih dia. Dan dia ini diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana dia boleh putus asa, tawar hati, hilang harapan. Dia ini boleh dikatakan sebagai pastor lah, ya, seorang hamba Tuhan. Ini jemaatnya semua. Tapi seorang pastor boleh tawar hati. Adakah pastor tawar hati? Ada? Adakah pastor yang lari? Kan? Kenapa? Sedangkan ada yang lain, dia berjuang habis-habisan, tetap berdiri walau duitku kempis. Aku tetap berdiri. Dia berdiri walaupun dia masih hidup atau tidak, tapi tetap berdiri. Ya. Dan yang terakhir, ini orang ini sentiasa memandang rendah. Kalau ada orang lain, janganlah kau Ibu Rita ikut. Janganlah, kau tidak akan jadi berani punya. Itu kata-kata orang itu begitu. Brother Jeremiah kau janganlah. Nanti si Abaddon tuh kuat tau angin dia. Yang begini sayapnya terbang kau di atas pokok kayu. Itu kata-kata ada orang tidak macam itulah, tapi ada kata-kata orang yang membuat kau terlemas. Janganlah. Tetapi hanya ada satu ini, remaja yang paling muda, ya, paling muda dari semuanya, paling kecil dari semuanya, yang selalu yang di reject, yang pergi jauh-jauh. Bila orang makan jauh, jangan ikut cerita orang tua, kasihan. Selalu dia makan dengan dia punya jemaat tiga orang. Sudahlah makan dengan jemaat, direbut lagi dengan singa dan beruang. Dia sudah sekian tahun, hatinya bukan 40 hari sejak ditakut-takutkan oleh si Goliat. Dia sudah berapa tahun sejak dia menjaga 3 orang jemaatnya itu, hatinya sudah dibantuk sudah oleh singa, oleh beruang, sehingga hatinya tidak lagi takut. Yang daripada penakut diubah menjadi berani. Haleluya. Saya mula-mula dengar si Lucifer, akulah Lucifer. Dia kata, takut juga terus saja. Kalian Tuhan, aku tidak pernah jumpain tapi aku dengar dia hebat ini. Kecut, tapi karena ada satu pendirian. Kita mesti ada pendirian, ada prinsip. Saya bilang saya tidak pernah jumpa kau, saya dengar kau hebat, tapi belum coba, belum tahu. Lawan dulu, kalau aku tumbang lah. Dan waktu itu tiba ada kekuatan dari dalam, keberanian, karena dia ketawa-ketawa, gaya-gaya dia itu. Di sanalah berpokoknya yang kamu yang sebenarnya itu keluar bangkit dari dalam. Dan sejak itu saya pikir saya seorang saja yang hebat. Rupanya ada lagi dari belakang overtake saya. Siapa itu? Ibu Joy. Wah, lagi hebat daripada saya. Itulah dia bilang, Tuhan pilihlah dia jadi ketua Holy Fire. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dia begitu kau tengok kalau dia marah. Si Lucifer pun kacut, yang punya ekor terus masuk begini celah-celah kaki itu. Dia sampai saya masih di awal-awal kami doa, sampai Lucifer tidak ada can mau bercakap. Ada satu kali dia ucapkan, kamu ini memang hebat. Si Lucifer sendiri mengaku. Ulang lagi, dia tidak mau ulang, tapi harap dia kena rakam. Sampai dia sendiri membuat pengakuan, karena dia ini kalau dia berkata-kata dia boleh putar belit. Tapi ini tidak ada canda bercakap. Aku cucuk perut kau. Ya cucuk sebelum datang tembus di sebelah. Sekali besoknya banyak koyok lekat-lekat di perutku. Dia bilang, kasihan. Nah ini yang kita pilih. Kita jangan menjadi ini orang yang bangga dengan teologi, bangga dengan karena kita sudah datung nenek moyang Kristen sampai jadi Kristen. Itu tidak ada apa yang mau dibangga. Dia bangga. Memang juga kan dia memang keberadaannya begitu. Nah ini juga, ini terlalu berharap kepada ketuanya, kepada pastornya. Tidak pernah pastornya itu kasih benarkan dia pergi. Si pastor saja membuat pengusiran, tapi yang timnya itu tidak disuruh buat pengusiran. Nanti kamu satu kali ada ketika si Abaddon keluar, lawan dia tapi memang dia ini lawan. Satu-satunya yang unik, dia juga dirasuk, dia juga melawan. Jangan dipanggil namanya. Satu kali si Lucifer marah,
Katanya, aku sudah menguasai dia separuh. Ibu punya otak ini lain. Saya tidak tangkap itu. Tapi ibu tangkap. Rupanya yang separuh itu si Lucifer. Separuh itu siapa? Nah, dia kata, Mordek, jangan sebut nama itu, jangan panggil nama itu. Nah, dia sendiri dia sudah cabut, ambil pedang dia bunuh diri sendiri. Bukan dia bunuh diri, tapi bunuh si Lucifer. Nah, itu yang terjadi dan dalam semua ini jadilah sama seperti Daud. Walaupun orang anggap kita ini yang kecil, orang yang ya biasa-biasa, yang tidak ada apa-apa begini, tinggal sendirian di sini, suami pun tidak ada di Singapura. Oh, rupanya 3, bukan saja si Ibu Rita, bukan saja siapa lagi tuh si Nolin, tapi rupanya si Sharon juga. Sama si Bu Andrisha, suami dia pun di Singapura. Iya. Ini suami Sharon di Singapura atau di mana? Singapura. Singapura juga. Ya, jadi ada 4 suami, ya. Yang walaupun bukan ditinggalkan suami. Ya, suami lagi memang pasti pulang kalau pintu dibuka. Tapi Tuhan, masa-masa inilah Tuhan hadir dekat dengan kamu. Amin. Selagi suami ada, Sharon tidak akan bawa kereta jauh. Hanya sekitar di mana-mana saya yang dekat. Tapi setelah dia di suaminya tinggal di Singapura, tinggal di Singapura, barulah dia menemukan RKC. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, menemukan Tuhan. Kalau tidak, kalau suamimu ada hendak kejumpa RKC, nah sakit terus. Oh, haleluya. Apabila kau betul, baru saya ingat tadi ada janji. Kenapa? Oke, sudah selesai di sini. Kita ada masa 15 menit atau 20 menit. Ya. Oke, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kami. Begitu dahsyat dan luar biasa. Kami sudah mendengar sederhana pengajaran bahwa bukan kehebatan apa yang kami ada, apa segalanya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang akan mendapat kemenangan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Dan biarlah pengajaran hari ini berbicara mengenai pikiran. Pikiran kami ini kami jaga supaya kami tidak sembarang memikirkan hal-hal yang kotor, yang najis. Tapi biarlah pikiran kami ini kami isi dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Supaya otak kami ini boleh memikirkan lebih luas seperti Tuhan berpikir. Terima kasih supaya kami boleh membaca pikirannya Tuhan. Karena firman Tuhan diisi penuh di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah jemaat yang sudah mendengar dan pasti akan mempraktikkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.